Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dalam Corner, kembali lagi dengan saya, host. Nama saya Mutia Hilmia Basri, biasa dipanggil Mute. Saya berasal dari Man Insan Cendekia, Goa. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Datangnya dari Man 2 Kota Makassar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Nanda Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Izinkan nama saya Mutaillah, salah satu tenaga pengajar di Man 2 Kota Makassar, tepatnya di Jalan Petarani. Baik. Terima kasih Nanda. Ya. Baik, tema podcast kita pada hari ini adalah kerukunan dalam menjaga toleransi. Nah, Ustaz Mutahila, izinkan saya bertanya, apa pengertian dari kerukunan itu sendiri? Iya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Saya mengawali dengan sebuah kalimat bahwa di negara kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu diciptakan oleh Allah beragam. Baik. Ya, baik dari segi suku, bahasa, ya, ras dan lain sebagainya. Intinya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oleh karena itu, agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh, maka perlu kita menjaga kerukunan itu sendiri. Nah, kerukunan itu lebih kepada persatuan dan kesatuan, ya, persatuan dan kesatuan antar bangsa. Nah, sementara persatuan dan kesatuan itu adalah ajaran agama kita sesungguhnya. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, innamal mu'minun ikhwah, ya, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwa kita semua ini adalah ukhuwah, ya, bersaudara. Kemudian di ayat yang lain, ya, Allah mengatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum. Bahwa Allah menciptakan kita manusia, ya, laki-laki perempuan, ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Ya, dengan saling kenal mengenal maka insyaallah akan tercipta persatuan, kesatuan, dan tercipta kerukunan yang kita harapkan. Tapi Ustaz, dari pengertian dan penjelasannya tadi, kerukunan itu berarti kita seperti berbeda-beda. Nah, betul. Dari perbedaan itu, bagaimana cara kita menjaga agar kita tetap menjaga toleransi di Indonesia? Nah, bagus. Ya, terkait dengan negara kita, perlu kita pahami dulu bahwa kerukunan yang perlu kita jaga di negara kita ini itu sesungguhnya ada 3. Ya, yang pertama kerukunan intern umat beragama, ya. Intern umat beragama dalam artian sesama umat Islam, ya, sesama umat Islam kita harus menjaga kerukunan agar tidak terjadi perpecahan di antara kita, internal kita. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Ini juga perlu kita pahami bahwa di negara kita ini ada 6 negara besar yang diakui, ya, dan itu semua punya hak hidup, ya, dan menyelenggarakan ibadah masing-masing. Itu kita harus jaga kerukunan antar umat beragama. Artinya, ya, sesama umat antar umat beragama harus saling menghargai, ya, perbedaan yang ada di antara kita. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Nah, bagaimana menjaga kerukunan ketika kerukunan ini? Itu tentu dengan toleransi di antara kita. Toleransi dalam artian menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Itu tidak bisa kita pungkiri, baik internal kita, ya, ataupun antar agama, pasti ada perbedaan. Dan itu adalah sebuah keniscayaan. Agar tetap kita rukun internal, eksternal dengan pemerintah, maka kuncinya adalah toleransi di antara kita. Jangan ada yang saling menyalahkan, ya, jangan ada yang saling menyalahkan. Kita menjaga kerukunan itu dengan toleransi. Baik. Ya. Tapi Ustaz, tadi itu kan cara menjaga toleransi di antara kita semua. Iya. Nah,
apa sih manfaat yang bisa kita dapat dengan menjaga toleransi antar umat? Iya, terima kasih. Nah, manfaat terbesar yang kita bisa rasakan dengan toleransi antar umat, dengan intern umat ini, sebagai contoh di bulan suci Ramadan yang lalu, ya, itu setiap malam-malam tarwih kita bebas memilih masjid di mana saja kita mau tarawih. Iya. Itu artinya bahwa negara kita ini, ya, khususnya daerah kita Makassar ini, Sulawesi Selatan, ya, itu aman, rukun penduduknya, ya. Boleh kita lihat, ya, kita baca, kita nonton di layar televisi bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, ya, utamanya di Palestina, ya, di negara-negara Timur Tengah yang konflik di sana, itu mereka tidak aman, ya, mereka tidak bebas kemana-mana. Iya. Nah, inilah salah satu manfaat besar, ya, dengan menjaga toleransi ini, ya, kita bebas, ya, kita bebas kemana-mana, ya, tidak ada hambatan, tidak ada ancaman, ya, dengan toleransi itu sendiri. Baik. Iya. Nah, itu tadi adalah sikap toleransi dari untuk seluruh masyarakat. Kalau di lingkungan sekolah sendiri, Ustaz, gimana Iya. nih? Nah, betul. Toleransi, ya, khususnya karena kita ini di madrasah, Baik. khusus di lingkungan madrasah, yang notabene semuanya adalah Muslim, ya. Iya. Nah, tentu yang bisa kita terapkan di situ adalah toleransi intern, ya, toleransi intern. Tidak bisa dipungkiri bahwa di antara siswa-siswa itu pasti ada perbedaan-perbedaan, ya, paham dan pengamalan ajaran agama. Iya. Ya, begitupun dengan masyarakat secara luas. Ya, ada di antara mereka yang ketika selesai sholat, ya, mereka berzikir, Iya. ya, berdoa bersama. Ada juga yang tidak. Iya. Ya, ada yang katakanlah memperingati peringatan Maulid, ya, ataukah, ya, ada juga yang tidak memperingati peringatan Maulid, Isra Miraj dan lain sebagainya. Nah, disinilah perlu ditanamkan, ya, pada diri siswa-siswa itu bagaimana kita saling menghargai, ya. Semuanya itu adalah sunnatullah, takdir dari Allah, ya, yang kemudian harus kita hargai, ya. Dengan saling menghargai, dengan saling, ya, toleransi di antara kita, maka insya Allah tidak ada masalah, tidak ada clash di dalamnya. Ya, itu lingkup madrasah secara khusus, ya, masyarakat umum secara luas. Iya. Iya. Untuk menciptakan sebuah kedamaian yang kita impikan, Iya. bagaimana cara menciptakan sebuah bagaimana menciptakan keadaan yang kita ingin tersebut, Pak? Yang damai. Iya. Ya, begitu, ya. Nah, ini payungnya adalah innamal mu'minuna ikhwah, itu tadi. Itu payungnya. Bahwa orang beriman itu adalah bersaudara. Ini sangat menarik. Kata ikhwah itu sebetulnya diartikan dari segi bahasa adalah saudara sekandung, ya, saudara sekandung, seayah seibu, senasab. Ada juga kata, ya, yang berarti saudara dalam bahasa Arab tetapi menunjukkan saudara secara umum, itu adalah ikhwan. Nah, di sini muncul pertanyaan, apa hikmah di balik penggunaan kata ikhwah dalam ayat ini? Itu menunjukkan bahwa kita sebagai orang beriman, ya, khususnya apa tadi itu lingkungan madrasah yang notabene semuanya Muslim, ya. Kita semua bersaudara, ya, layaknya saudara sekandung, seayah seibu, ya. Yang mempersaudarakan kita adalah iman itu, Islam itu, ya. Itulah yang perlu kita jaga, ya, agar tetap terjalin dengan baik sehingga kehidupan kita bisa aman, damai, ya, dan tentu tentram, ya. Baik, tadi adalah Iya. penjelasan. Tadi sempat ada penjelasan tentang toleransi di lingkungan sekolah, Iya. yang notabene-nya madrasah. Nah, bagaimana kalau untuk sekolah umum campur gitu? Nah, iya, ini juga menarik, ya. Memang di sekolah-sekolah umum, katakanlah SMA, Iya. ya, ya, bervariasi di situ. Iya. Ya, ada Muslim, ada non Muslim. Nah, ini yang perlu kita terapkan adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, ini ada menarik di SMA 17 itu, Iya. ya, SMA 17 ada teman yang mengajar di sana.
cerita teman itu setiap ada kegiatan-kegiatan, ya, apakah kegiatan itu oleh Muslim Iya. ataukah non Muslim, Kristen umpamanya, itu mereka saling bahu membahu. Ya, semua terlibat dalam kepanitiaan. Ya, semua terlibat dalam kepanitiaan dan semua ambil bagian. Itulah salah satu cara mereka untuk menjaga kerukunan itu. Ya, artinya tidak ada diskriminasi. Ya, apakah dia Muslim ataukah dia non Muslim, ya semua terlibat dalam kegiatan-kegiatan. Baik. Iya. Jadi saling membantu-membantu ya? Iya betul, saling membantu, ya bahu membahu, ya sehingga ya tercipta kedamaian di antara mereka. Ya, tidak ada konflik-konflik agama, ya begitu. Iya. Sebenarnya untuk kata kerukunan dan toleransi, di mana letak persamaannya, Ustaz? Iya, begini. Kerukunan di awal saya sampaikan bahwa itu lebih kepada persatuan dan kesatuan kita, ya, rukun, damai, tentram. Nah, untuk menjaga kerukunan itu, untuk menjaga kedamaian itu, ya kehidupan kita tetap aman, tentram, itu perlu toleransi. Artinya toleransi ini adalah kunci untuk menjaga kerukunan kita. Ya, toleransi ibaratnya kunci untuk menjaga kerukunan. Tanpa toleransi, saya kira kerukunan tidak akan mungkin tercapai. Ya, toleransi saling menghargai. Lawan dari toleransi adalah intoleransi. Ya, artinya kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Ya, kalau kita saling menyalahkan, ya, saling membid'ahkan, saling mengkafirkan, ya, hanya diri kita anggap benar, itu kerukunan bisa retak. Ya, tidak ada kedamaian. Yakin itu. Baik, saya ingin bertanya kondisi idealitas dan realitas tentang toleransi yang sering terjadi di bangsa ini bagaimana, Ustaz? Iya. Ini juga salah satu penelitian khususnya di daerah kita ini, Iya. ya, di Sulawesi Selatan. Itu ada yang mengatakan bahwa Sulawesi Selatan ini kerukunannya agak rendah, ya. Maksudnya sering terjadi tindakan-tindakan intoleransi. Iya. Itu salah satu penelitian. Itu terutama pada saat kejadian bom Di katedral. katedral, Iya. ya, gereja katedral di Kajaulalidok itu. Itu penelitian menunjukkan bahwa di Sulawesi Selatan ini tingkat toleransinya rendah. Iya. Ya, itu yang membuat turun itu. Iya. Meskipun sebetulnya kalau kita melihat itu kan hanya perbuatan oknum, ya. Iya. Iya, oknum. Tindakan-tindakan seperti itu tentu tidak bisa kita tolerir, ya. Itu tidak ada ajaran agama satupun yang mengajarkan penganutnya, Iya. ya, yang mengajarkan penganutnya untuk berbuat makar seperti itu. Semua saya kira ajaran agama itu adalah ajaran damai, ya, ajaran yang sejuk, ya. Sehingga semua ajaran agama itu sangat, ya, mengecam tindakan seperti itu. Ya, khususnya agama kita. Ya, coba kita lihat di dalam Al-Qur'an itu, ya, yang isinya adalah akidah, syariah, akhlak, ya. Ya, ulama kita berpendapat bahwa dari sekian ayat-ayat Al-Qur'an itu yang paling banyak isinya adalah berbicara tentang akhlak. Ya, berbicara tentang akhlak, etika. Ya, artinya kita harus menjaga akhlak itu. Ya, toleransi itu sendiri adalah bagian dari akhlak mulia, ya, yang diajarkan oleh agama Islam. Dan Rasulullah sendiri mencontohkan toleransi itu. Iya. Ya, Rasulullah mencontohkan toleransi. Kita baca dalam riwayat ketika seorang Majusi, ya, meninggal dunia, mayat lewat di depan Nabi itu, beliau berdiri. Ya, sahabat menyanggah, menegur, ya Rasulullah, itu jenazah bukan Islam, bukan Muslim. Ya, apa kata Rasulullah? Betul, ya, saya berdiri menghormati karena dia adalah manusia juga. Ya, manusia juga sama dengan kita. Itu. Kemudian contoh lain, Rasulullah melarang menghardik, ya, jenazah non Muslim. Ya, itu kita sesama manusia. Itu eksternalnya.
Dan itulah makanya Rasulullah itu mampu membangun Madinah itu ya dengan baik, ya, dengan sejahtera, ya, tidak ada konflik di dalamnya, meskipun di Madinah saat itu juga ada Yahudi, ada Nasrani. Iya. Nah, inilah luar biasa. Nah, kemudian bagaimana Rasulullah mencontohkan toleransi internal kita, ya. Ini sedikit saya menyampaikan sebuah kisah, ya. Ada dua orang sahabat melakukan perjalanan. Sementara perjalanan masuk waktu sholat, ya, keduanya berwudu lalu kemudian sholat berjamaah. Nah, sementara sholat atau selesai sholat, ya, dia melanjutkan perjalanan, tiba-tiba dia mendapatkan air, ya, air. Nah, maaf, tadi kedua sahabat itu bertayamum, ya, karena mereka tidak mendapatkan air, tayamum kemudian sholat berjamaah. Nah, selesai sholat berjamaah, tiba-tiba dia mendapatkan air. Nah, sahabat yang pertama itu mengulang sholatnya, ya, mengulang sholatnya dengan berwudu karena sudah ada air. Nah, sahabat yang kedua tidak mengulang sholat, tetap dengan sholat yang pertama dengan tayamum. Betul. Nah, selesai sampai di tempat tujuan, mereka berdua menghadap kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, yang mana benar di antara kami?" Ya, apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang tidak mengulang sholatnya, ya, tayamum dengan sholatnya itu tadi, apa ya kata beliau? Asabta sunnah wa ajaza'atka sholatuka. Kamu telah melakukan sunnah. Artinya seperti itulah memang. Sholat tidak perlu diulang. Sholatmu sudah cukup. Ya. Nah, sementara kepada sahabat yang mengulang sholatnya tadi dengan wudu, ya, pertama kan tayamum, ya, kemudian berwudu. Apa kata Rasulullah? Lakal ajaru marrataini. Kamu mendapatkan pahala 2. Artinya dua sahabat yang berbeda dalam pengamalan agama, ya, paham dan pengamalan agama, itu tidak disalahkan oleh Rasulullah. Ya, tidak disalahkan oleh Rasulullah. Inilah bijaknya Rasulullah. Ya, inilah contoh buat kita, ya, khususnya internal kita, ketika kita menghadapi sebuah perbedaan paham dan pengamalan ajaran agama, ya, kita jangan saling menyalahkan. Ya, jangan saling menyalahkan. Justru kita itu tadi toleransi, ya, menghargai bahwa semua itu punya dasar, punya dalil. Mari kita jalan sama-sama. Ya, kita ambil contoh dari Rasulullah SAW. Begitupun secara luas pergaulan kita, tetangga kita ada non Muslim, ya. Saya tinggal di Villa Mutiara, itu tetangga saya pas orang Toraja itu, pas tetangga saya, satu tembok berdua, ya, itu orang Toraja, Kristen, ya. Sering kami berbagi makanan. Paman saya datang dari kampung, saya kasih oleh-oleh, ya, begitupun sebaliknya. Itu, ya, kita harus jaga seperti itu. Ya, jangan karena perbedaan, ya, khususnya agama atau paham, lalu kemudian menjadikan kita retak, ya, ya, menjadikan kita bercerai-berai seperti itu. Iya, kita harus jaga. Kita harus paham bahwa Indonesia ini adalah sebuah pohon besar, ya. Ada uratnya, ada pohonnya, ada rantingnya, ya, daunnya dan lain sebagainya. Itu kita harus jaga, kita harus rawat, kita harus siram agar tetap tumbuh kokoh, ya, kuat. Ya, itu tadi dengan toleransi, ya, menjaga kerukunan. Tadi dijelaskan bahwa banyak perbedaan gitu, banyak agama di Indonesia. Nah, semua agama mengajarkan tentang kedamaian dan kebaikan. Tapi mengapa, apa yang menjadi penyebab di zaman sekarang ini seringnya terjadi percekcokan antar agama begitu, atau antar paham saja di Islam sendiri? Iya, betul. Nah, ini fenomena yang terjadi belakangan ini, ya. Ini penyebab utamanya adalah karena pemahaman tekstual, ya, tekstual yang dimiliki oleh orang itu, ya, dalam memahami ayat, khususnya kita, yang intern kita, dalam memahami ayat-ayat Al-Quran itu mereka paham hanya tekstualnya, ya. Padahal tentu ayat turun itu ada latar belakangnya. Artinya tidak cukup hanya tekstual, tetapi juga kontekstual, ya, histori, ya, turunnya ayat itu kita perlu pahami.
Ya, katakanlah ini yang biasa disalahpahami itu kata qatilu ya. Bunuhlah. Ya, bunuhlah orang-orang musyrik, bunuhlah orang-orang kafir. Sampai di situ. Kalau ayat itu kita pahami secara tekstual, maka yakin terjadi peperangan. Iya, betul. Ya, qatilu, bunuhlah, perangilah mereka. Ya, padahal tentu saja di situ memerangi atau membunuh atau apa sebagainya itu sebagai pertahanan kita. Iya. Kalau kita hidup bersama, ya, tidak ada makar-makar dari mereka, tidak ada gangguan-gangguan dari mereka, ya, jangan pakai ayat itu. Iya. Ya, jangan pakai ayat itu. Ini juga termasuk ada ayat dalam Quran surah Al-Mumtahanah itu, ayat 8. Allah berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Ya, artinya Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berbuat adil ya kepada orang-orang yang tidak memerangi kita dalam agama. Baik. Dan tidak mengeluarkan kita dari kampung kita, dari tempat kita. Ya, itu artinya bahwa berbuat baik, adil terhadap orang lain yang notabene berbeda dengan kita, khususnya berbeda dengan agama, itu ya ajaran agama kita itu. Ya, ajaran agama. Selama kita hidup berdampingan, ya, tidak ada makar-makar lah begitu. Kecuali kalau ada makar, ya, katakanlah ada upaya mereka untuk memerangi kita, itu perlu kita bertahan. Ya, ditegas di situ. Iya. Saya kira itu, Nanda. Baik. Iya. Dari permasalahan yang tadi, apakah ada penyelesaiannya atau problem solving atau saran-saran yang bisa berikan kepada para masyarakat atau khususnya Sobat Blam Corner, gimana sih cara menjaga kerukunan di antara masyarakat sendiri? Iya, betul. Terima kasih. Di negara kita ini ada sebuah lembaga ya. Iya. Lembaga yang menjadi wadah dari semua agama begitu. Itu FKUB ya, Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya, Forum Kerukunan Umat Beragama itu menampung semua ya agama di situ. Iya. Pengurusnya semua agama ada. Oh iya. Ya, untuk di Sulawesi Selatan ini ya ketuanya kalau masih beliau ya, Profesor Dr. Haji Abdurrahim Yunus MA, beliau ketua FKUB di Sulawesi Selatan. Ya, alhamdulillah tentu banyak upaya yang dilakukan. Termasuk ya dialog antar umat beragama, kemudian pertemuan rutin begitu. Ya, kalau ada masalah-masalah di lapangan langsung turun. Ya, menyelesaikan, ya, mencari titik temunya ya, agar tidak melebar permasalahannya. Tapi yang paling utama kuncinya adalah bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat, ya, menanamkan pemahaman tentang toleransi itu sendiri. Itu saya kira kunci besar, kunci utama untuk menjaga kerukunan itu. Toleransi dan di antara kita. Dan toleransi itu bagian dari salah satu indikator dari moderasi beragama. Ya, moderasi beragama. Artinya kalau kita mampu menanamkan, ya, mengaplikasikan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan berpaham dan bertindak moderat ya dalam kehidupan ini. Ya, saya kira itu, Nanda. Terima kasih penjelasannya. Ya, terima kasih. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari podcast kali ini adalah tentunya kita harus menjaga perbedaan yang ada, jangan menjadikan perbedaan tersebut menjadi salah satu penyebab kita untuk bercerai-berai. Baik, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Blam Corner Makassar, dan juga jangan lupa follow Bla_Makassar, dan Blam Corner Makassar juga punya Facebook serta Twitter. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.